Pak Arif memulai tugas pertamanya di pabrik kimia tua di Surabaya Barat. Pabrik itu sudah lama terbakar, tapi sampai sekarang, mesinnya masih hidup. Bangunannya besar, sepi, dan lapuk. Sisa-sisa jelaga masih menempel di dinding. Pabrik sudah tidak aktif sejak kebakaran besar yang menewaskan satu teknisi. Namun, pihak manajemen tetap menyewa jasa satpam karena masih ada mesin mahal tersisa. Kalau malam, jangan ke gedung produksi 2, kata Pak Arman tanpa menjelaskan alasan. Malam pertama, Pak Arif mulai patroli. Ia menyusuri lorong panjang, gudang kosong, dan ruang kontrol. Saat lewat gedung produksi 2, ia merasa hawa dingin tiba datang. Tidak ada angin, tidak ada lubang. Pukul 2.47, dari kejauhan ia mendengar "Bird", suara seperti conveyor belt menyala. Lalu disusul "tok, tok, tok", suara palu logam dipukul ke plat besi. Padahal, seluruh sistem listrik di gedung itu sudah dinonaktifkan. Pak Arif memberanikan diri mengintip dari kaca tua. Di balik debu dan retakan ia melihat sesosok pria tua dengan pakaian teknisi berkarat. Tubuhnya terbakar separuh, matanya memerah. Ia menatap Arif, dan tersenyum pelan. Tak ada suara, tapi mesin di belakangnya mulai menyala. Satu persatu tombol menyala merah. Sirene berbunyi. Mesin seolah hidup kembali. Pak Arif mundur perlahan dan lari ke pos. Esok paginya, Pak Arif melapor pada Kepala Keamanan Pak Roni. Pak Roni terlihat tenang, seolah sudah tahu. Dulu waktu kebakaran, ada satu teknisi yang terjebak di dalam, katanya. Kami tidak pernah temukan jasadnya. Tapi sejak itu, beberapa penjaga malam juga melaporkan hal yang sama. Pak Arif diminta tidak cerita ke siapapun. Nanti dianggap gangguan jiwa, katanya. Pukul 1.10, suara mesin mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, lampu pos jaga mati sendiri. Pak Arif menyalakan senter dan coba tetap tenang. Tiba-tiba, ia mendengar pintu besi terbuka sendiri. Lalu suara langkah, tapi bukan seperti kaki biasa. Serak, serak, seperti tubuh diseret. Ia lihat dari kejauhan. Sosok itu muncul di lorong, mendekat perlahan. Pak Arif mundur, tapi mendadak, TV pos menyala sendiri, menampilkan rekaman CCTV produksi 2. Sosok itu berdiri di depan kaca, dan sekarang menatap ke kamera langsung. Pak Arif nekat membuka lemari arsip tua. Ia menemukan dokumen dan foto lama. Ada foto tim teknisi, termasuk seseorang bernama Darmo. Lalu laporan kecelakaan pabrik. Kecelakaan terjadi karena teknisi tidak mau meninggalkan pos. Diduga, ia mengunci diri di dalam gudang demi menyelamatkan sistem. Jasad tidak ditemukan. Lokasi ditutup permanen. Malam ketiga, Pak Arif didatangi Pak Arman. Kalau dia muncul lagi, jangan lihat matanya. Tapi Pak Arif sudah terlalu dalam. Suara tangisan. Mesin menyala. Cermin di ruang kontrol pecah. Sosok Darmo muncul dari bayangan. Kalian biarkan aku terbakar sendirian. Sekarang giliran kalian. Lampu padam. Alarm berbunyi. Pak Arif pingsan. Besoknya, ditemukan tak sadarkan diri. Tangannya seperti terkena luka bakar ringan. Pak Arif dipindah ke kantor. Gedung produksi 2 akhirnya ditutup total dengan beton. Tapi warga sekitar masih bilang, kadang saat lewat tengah malam, terdengar suara mesin hidup sebentar, dan teriakan seseorang yang tak pernah ditemukan.